Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Engkau ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Jadi kita sebagai orang Kristiani itu, ketetapan yang disampaikan oleh Allah kepada kita itu harus diingat. Makanya nanti pada malam Paskah itu ada pengulangan janji baptis namanya. Ya selalu kita bahas berminggu-minggu kan. Bersediakah kamu menolak setan dan segala bentuk-bentuknya? Ya, kami bersedia dengan lantang. Tapi nanti ada yang kedua, bersediakah kamu menolak judi dengan segala bentuk-bentuknya? Ya, kami bersedia. Bahkan ada yang tidak jawab, pura-pura tidak dengar. Apa? Judi, katanya kan? Togel judi kan? Bukan, togel itu bukan judi, sejenis investasi. Pokok berbagai macam cara lah dia sebut tuh. Ya kan? Sama gak kalau kita misalnya saham kan, obligasi, kan kita berjudi juga kan? Kalau saham, obligasi kita menanam modal, ya kan? Kita tidak mengambil sesuatu dengan merampas, tetapi dengan perjanjian. Adakah orang judi berjudi itu buat janji? Nanti kalau kau menang, kau hanya dapat 10% ya dari hartaku, pura-pura ya kita olah, kan nipu-nipu dia, ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih itu, ya, bersedia kalian menolak kejahatan dan segala bentuk-bentuknya, bersedia. Nah, jadi memang bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih itu, setia itu, itulah dia. Ya, taat sih taat, tapi tak setia. Ya. Jadi akibat ketidaksetiaan itu membawa yang namanya perpecahan. Ya kan? Yakub sudah dihukum. Ya, dihukum oleh Laban. Kau nipu abang kau, aku tipu kau sebagai menantu. Ya kan? Ahelaku nian, cuma minantu. Udah numpang nindi lagi. Itu cerita, ya kan? Karena menantu tuh banyak omong, ngatur mertuanya. Kau tuh diam aja, katanya kan? Cuma minantu kau tuh, katanya. Ya kan? Udah numpang nindih lagi. Kan betul kan? Minantu udah numpang di rumah mertua, nindih lagi anaknya. Ya. Inilah yang terjadi dengan Yakub. Ya kan? Mana boleh, masa kakaknya belum kawin kau lalu mau dengan adiknya? Ini adat kami. Adat dipermainkan, adat lagi. Mau tidak mau kan? Jadi macam mana dapat Rahel nih? 7 tahun kau kerja. 7 tahun lagi kan? 7 tahun. Itu kan akibat Yakub nipu, makanya dia harus dirubah namanya Israel. Ya kan? Mertuanya nipu dia. Tenang ya, tanang boh katanya. Nanti ku tipu gak mertua. Oh. Jadi udah 7 tahun dapat dia Rahel. Jadi 14 tahun dari dia kerja tuh kan. Padahal Laban itu kan pak tuanya sebenarnya. Ya kan? 14 tahun lah dia kerja situ. Lalu aku nih harus punya domba nih, pak mertua. Ya. Tenang, nanti kau pelihara ya dombaku. Kalau yang bintik-bintik punya aku lah pak mertua ya. Yang putih ya. Tenang ya. Yakub kan pintar, cerdas. Penipu tuh biasanya nggak akalnya pintar kan? Oh, ku bintik-bintik kan. Bintik-bintik. Bayangkan 14 tahun berarti 28 tahun dia jadi kulinya si Laban kan? Ya kan 7 tambah 7 14. Tambah lagi dia harus 14 tahun kerja untuk dapat itu hartanya. Dan tenang ya. Wih, kok makin banyak dombanya kan? Akhirnya dah ngungsi ya kita. Lari ya. Laban kejar, rupanya Laban itu hanya mau mencium anak dan cucunya, karena habis itu tidak akan ketemu lagi. Karena bukan kayak sekarang, kalau misalnya orang tinggal di Amerika kita bisa pakai pesawat. Dulu orang di padang gurun itu pergi ke sana tuh bukan nyaman, kompas tidak ada, yang ada hanya bintang aja. Dia ke sana kan, itu bisa berbulan-bulan ketemunya. Kalau dia berjalan lagi tidak ketemu kan, udahlah ya. Akhirnya rupanya dibuatlah tiang perjanjian antara Laban dan Yakub tuh. Rupanya salah persepsi Yakub. Ya kan? Pikir Laban mau ngejar dia, mau bunuh Yakub kan. Sama dengan Esau kan. Akhirnya juga Yakub takut masuk di daerahnya Esau kan. Rupanya mereka juga akhirnya saling berdamai. Ya kan? Nah, Esau pun akhirnya menceraikan istrinya, perempuan Kanaan yang tidak disukai oleh Ribka. Ya. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, pilihannya,
dalam Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku ketetapannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, perjanjian tanah yang diucapkan oleh Allah, firman Allah itu tidak pernah bisa ditarik. Maka perjanjian tanah itu untuk mengembalikannya lagi, ya, harus Allah mengutus putranya untuk mengingatkan kembali perjanjian itu. Kita yang diciptakan dari debu dan tanah itu, ya, debu dan tanah yang diciptakan Allah itu diberikan roh oleh Allah. Siapa yang memberikan roh kita ini? Allah. Ya. Maka, ya, janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mendengar suara Tuhan itu memang sesuatu yang butuh, ya, permenungan. Ada metode namanya Lectio Divina. Metode ini adalah misalnya satu ayat itu direnungkan 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai arah Allah itu kita bisa mendengar suara Allah. Nah, mendengar suara Allah ini kan sebenarnya mendengar suara-suara kebaikan, ya. Jadi suara Allah itu bisa melalui perantaraan banyak orang, bisa melalui perantaraan yang unik, bisa melalui perantaraan, ya, orang-orang yang kita sakiti, orang-orang yang kita jolimi, orang-orang yang kita, ya, lukai, ya. Nah, sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Jadi jelas kita tidak akan mengalami maut lagi. Ya, maut itu sampai kata Santo Fransiskus Assisi, "Hai maut, kemanakah sengatmu?" katanya. Dia hanya nyengat, ya. Maut sekarang itu udah di bawah kekuasaan Yesus. Oh, dulu tidak di bawah kekuasaan Yesus. Tidak, maut itu dulu itu adalah suatu, ya, sabda Allah. Jika kau makan buah ini kau berdosa. Upah dosa adalah maut. Jadi maut itu berasal dari firman Allah untuk, ya kan, memberikan, ya, hukuman kepada orang-orang yang tidak menuruti firman dan sabdanya. Berarti Allah kejam, bukan? Enggak. Karena maut itu, ya, adalah sesuatu yang harus ditaklukkan oleh Yesus. Karena maut itu sudah menyengat banyak orang yang setia kepada Allah. Dan karena maut itu, ya, orang itu tidak bisa sampai ke rahim Allah. Maka Yesus Kristus wafat di kayu salib itu untuk mengalahkan maut. Jadi maut itu adalah suatu hal yang pasti akan menyengat kita. Menyengatnya dengan sakit, ya kan? Macam-macam. Ada 4 hal besar yang membuat orang meninggal. Yang pertama apa? Sakit. Yang kedua, ya kan? Kecelakaan, ya kan? Kecelakaan kan? Barang-barang yang dibuat, ya kan? Ngecas HP terbakar, konslet. Ya. Berikutnya adalah musibah. Karena dunia ini rapuh kan? Angin topan, longsor. Ya. Berikutnya adalah yang paling tragis, yang dipilih oleh Allah sendiri, dipilih oleh Yesus, dibunuh. Jadi itu. Jadi maut itu menggunakan keempat cara itu. Dan bahkan, ya, kita sendiri juga bermain-main dengan maut. Ya. Nah, kalau bunuh diri itu kan dia membunuh dirinya. Jadi, ya, kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan." Luar biasa. Orang Yahudi nuduh Yesus kerasukan setan. Jadi kalau di tempat ini Pak Timotius tiba-tiba berfirman bersabda, wah, Pak Timotius ini kerasukan setan dia, lama benar. Atau seperti saya, ini lama benar Pak Yakobus nih, yang membedah ini. Ya, namanya bimbingan penyuluhan dan katekese. Ya kan? Karena output kami yang diharapkan negara untuk bapak-bapak ini tinggi kepada kami. Sekarang bukan lagi jadi bimbingan dan penyuluhan lagi, disuruh jadi moderasi, agen moderasi beragama, tambah
pilar kerukunan lagi. Bayangkan. Ya. Kalau sekedar hanya penyuluhan saja sih nyaman. Bimbingan, penyuluhan, katekese kan. Kemudian memberikan ya, sosialisasi pembangunan, ya. Menyadarkan supaya tak money politik kan berat. Apa mana bisa katanya. Kalau tidak pakai duit mana Pak katanya. Tapi ya kan kita kan melihat dosa itu santai ya di hadapan kita. Pilih dia, ya kan. Yang penting kan hari ini dapat beras 3 karung. Ya kan? Kan banyak yang berpikir money politik. Ya karena itu tadi, money politik itu dosa. Ya. Cuman orang tuh tidak berpikir, mumpung. Kan begitu. Satu suara. Ya ada, kemarin saya pulang kampung. Waduh, saking harga diri. Kayak main judi-judian, berapa miliar dia habis. Ya kan? Yang satu kasih 500, kasih 700, satu 1 juta, satu 2 juta, 3 juta, ya ampun. Sampai akhirnya tidak mampu. Akhirnya pokit, habis duitnya 5-6 miliar. Kebun sawit tergadai. Ya kan? Tidak tahulah apakah ya telanjang bulat atau enggak kayak dulu itu kan. Nah, itu tadi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, menyadarkan orang itu adalah sesuatu yang sulit kalau tidak bersama Yesus. Sulit. Ini salah. Apa kau ini salah? Emang kau tahu yang ku alami dalam rumah tangga? Kau nyaman kah dibilang mandul? Makanya aku cari bini lain. Oh, masih marah dia. Tapi kalau dia udah mulai sontok, ya kan? Itulah. Berikutnya, itulah. Jangan kau kawin 2 nih, sakit. Dulu kayak apa? Nafsunya tinggi. Sekali udah 5 tahun 10 tahun. Tidak ada duit, ya kan? Ya kan? Ngeluh, ya kan? Dan sebagainya. Ya. Dan berbagai macam lah keluhan-keluhannya. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ini. Jadi banyak orang tuh tidak percaya dengan Yesus karena Yesus dia hanya manusia. Dia kan hanya nabi. Ya. Ya kan? Bagaimana dia mengalahkan maut? Bahkan ada yang ngolok-ngoloknya. Bagaimana? Ya kan? Yesus itu kan hanya menebus ya. Nah, upah dosa adalah maut katanya. Berarti Yesus, wah. Lalu tiba-tiba orang Kristen yang mulai goyang-goyang. Oh iya ya. Tidak baca sih. Ya kan? Menuruti firman dan sabda Tuhan itu adalah membaca kitab suci. Makanya dalam pertemuan bahan APP sekarang, ekonomi ekologis, itu kan ada katekesenya, ya. Masa prapaskah. Enggak tahu di sini. Enggak ya, Pak Andre? Ada? Oh, ada ya. Mantap. Ya, ekonomi ekologis. Mengapa sih konflik sawit terjadi? Karena perjanjiannya memang ya, saya dengar ada satu ibu itu bapaknya punya lahan 25 hektar. Tapi sebulan hanya dikasih 1 juta, 1,5 juta. Alah Bu, saya bilang. Inilah, ngapa tidak pakai TBS, tandan buah segar? Ya enggak? Kalau hasil sawit sekarang misalnya dalam 25 hektar itu 2 kali panen, anggaplah ya jangan, tidak mungkin lah 1 hektar tidak dapat seton. Ya kan? Ya, orang bisa ngitung Pak, ya kan? Nah, dapatlah 25 ton. Kalau TBS ya 25 ton. Dapat 10% dah 2,5 ton kan? 2,5 ton kali kan 2.000, udah ceng-ceng 5 juta, ya kan? Kita ini enggak. Nanti dibilang koperasi, oh enggak, potong lagi, potong ini, potong itu, potong. Lama-lama habis potongnya. Balik ke rumah bawa ikan asin dengan ikan padak. Mana Pak? Getah 100 kilo. Mana aku tahu. Pokok inilah dia hasilnya dari toke ini gitu ya. Gitulah ya terjadi. Akhirnya ribut kan sekarang. Karena semuanya udah pintar ngitungnya. Ya kan? Kita pikir dulu. Wah tenang, hasilnya 10,2. Misalnya Pak, bapak-bapak kita nih dapat duit 10 juta, bapak 2 juta. Wih tinggi. Ya kan? 10,2 katanya. Lama-lama bukan 10,2. Duanya itu bapak harus potong pupuk lagi Pak. Hah? Potong panen, hah? Oh iya kak katanya. Ini investasi sawit ini mahal Pak.
Tak lama-lama tanah kita digadaikan sama perusahaan sawit kan? Masuk ke bank, disertifikatkan. Lama-lama udah 20 tahun, tidak bisa kita ambil tuh. Bukan milik kita. Dan inilah yang terjadi. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itu akibat tadi. Oknum-oknum tertentu dikasihlah di situ dan sebagainya. Nah, kita kembali ke sini, ya. Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Itulah dia janji yang disampaikan Yesus. Ya, kalau bapak-bapak ingin menukar itu silakan. Maut itu adalah memisahkan diri kita dengan Allah, itu maut. Tetapi maut dikalahkan berarti Yesus mengembalikan hak kita untuk bersama dengan Allah. Nah, jadi kalau kita menjual hak kesulungan kita menjual, ya kan, mutiara kita menjual emas kita, ya silakan lah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, keselamatan. Maka ketika dibaptis kita tidak hanya menjadi milik Kristus, tetapi kita menjadi anak-anak Allah, menjadi murid-murid Kristus, menjadi kainisa Roh Kudus, menjadi ciptaan baru dan memperoleh karunia keselamatan tadi. Ya bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, nah itulah janjinya. Marilah kita wartakan nih ke kawan-kawan kita nih yang masih sangsut, sing sang sing, nyanyi dia song lalu sut. Sangsut itu kan sebenarnya dari kata menyanyi lalu nembak kan. Ya. Jadi ada 92 anak-anak Tuhan di sini, ya bagaimanalah cara kita mewartakannya pada masa prapaskah ini? Kata Pak Atis, kita sudah dewasa. Kita ini sudah dewasa. Kan? Ya, memang betul kita sudah dewasa, tapi iman kita kerdil. Nah ini. Maka dari itu kita harus menjawab seruan Allah itu. Ya, maka kita harus memuji dan memuliakan Tuhan. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Ya kan? Jadi inilah perdebatan di akhir zaman nih. TikTok, YouTube, ya kan? Salah buka, mau buka TikTok, ya kan? Bacaan kitab suci, lihat di situ yang mulus-mulus, enggak jadi lagi. Karena TikTok dari